Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata salah satu alasannya itu adalah karena banyak ulama-ulama palsu yang dianggap ulama beneran. Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, ada beberapa orang ulama atau ustadz di luar sana yang suka berbicara atau membicarakan agama lain, suka membahas kitab orang lain. Guru Gembul menyampaikan beberapa pesan yang menurut saya ini pesan yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Dan saudara dalam Tuhan, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tetangga saya Bambang di Cibubur, Ustadz, saya nggak enak ya, tiap 25 Desember diundang di perusahaan, saya harus beri sambutan. Kalau sambutan, pasti ngucapin Natal. Ya ente kan belajar Iqra, Bang. Betul, saya belajar Iqra. Maksud Ustadz, nun ente ganti kok. Nunnya diganti kok. Selamat. Nun berubah dia. Jadi bilang kepada bos, setiap saya mohon maaf Bu, memberikan sambutan, tapi mohon maaf mungkin kurang lengkap kosakata saya karena saya lagi sariawan. Memang hadapi ular harus lebih licik daripada ular. Jadi waktu berdiri jangan bilang Natal, kan belajar Iqra kita semua. Nunnya diganti kok, baknya juga diganti kok. Jadi ucapannya, lafaznya begini karena sariawan. Selamat hari kata dan tahun Garuk. Sudah jelas itu. Selamat hari Gatal dan tahun Garuk. Karena kalau Natal, kalau Gatal Bu harus di Garuk. Kenapa ente sedih? Nggak ada yang haram, nggak ada yang haram. Ngucapin Natal itu nggak ada yang haram. Jangan terpancing kita, sengaja dipancing-pancing kita supaya merontak. Kita doain deh orang-orang yang masuk Islam yang berguna bagi Islam. Bukan masuk Islam karena mau kawin, bikin repot, datang ke masjid, kotak amal diincar, minta-minta, miskin terus ngakunya. Banyak kan begitu, apalagi mau dekat-dekat Ramadan. Saya diusir keluarga, saya miskin, saya Allahu Akbar. Sampai ada yang lapor ke rumah saya, Ustadz, sampai marbot punya motor lewat. Terus dia jual nama Ustadz, dia jual nama saya. Saya muridnya Ustadz Yahya, mahasiswanya Ustadz saya dulu. Saya sekarang sudah masuk Islam. Dibantu jamaah, habis kotak amal, motornya marbot dibawa lari. Jual nama saya. Nah, di situ saya bilang ke jamaah kritis, dan kepada yang mau coba-coba masuk Islam, jangan masuk Islam kalau otak tumpul, hidup Islam ini bukan agama pelarian. Di dalam sudah banyak bahlul, ente tambah lagi. Sudah jelas ya? Jadi Islam tidak membutuhkan kuantitas, Islam membutuhkan kualitas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata salah satu alasannya itu adalah karena banyak ulama-ulama palsu yang dianggap ulama beneran. Ulama-ulama palsu itu suka ditanya misalkan sama jamaahnya, kenapa Islam mundur? Kenapa begini? Nah, jawaban yang semestinya adalah, oh iya ya Islam mundur, ayo kita bangkitkan kembali. Itu jawaban yang benar. Tapi jawaban dari ulama-ulama palsu, si ulama-ulama itu berpikir bahwa, iya ya kan saya juga tidak memberikan kontribusi terhadap dunia. Saya juga nggak ngerti fisika, saya juga nggak ngerti ilmu komunikasi, saya juga nggak ngerti sosiologi dan sebagainya. Oh, lalu bilang sama jamaahnya, ngapain belajar yang kayak gitu, itu mah nggak akan bawa ke akhirat. Jadi sebenarnya kata-kata itu adalah tameng untuk menyelamatkan harga dirinya, harga diri dari ulama palsu itu yang egonya tinggi itu. Tetapi karena itu didengar, dianggapnya dari ulama, maka orang-orang mengikutinya, jadi mengikuti semuanya. Ya iyalah, itu mah kan pelajaran matematika mah kan nggak bisa dibawa mati, nanti sama malaikat munkar nakir juga nggak akan ditanya dan sebagainya. Maka Islam pada akhirnya sekarang runtuh. Bahkan untuk sholat sekalipun kita sangat tergantung pada orang-orang kafir. Mau azan saja yang ngagandengan batur itu, yang mengganggu orang-orang yang tidur itu, harus pakai toa yang buatan bukan muslim. Bikin Masjidil Haram pun kita menggunakan teknologi non-muslim. Iya kan, seperti itu. Kita melakukan ini itu seluruhnya tergantung pada orang-orang non-muslim. Tetapi di sisi lain kita teriak-teriak kafir, kafir, kafir dan sebagainya. Kan jadi nggak tahu diri. Makanya ya
Enggak, saya bukan menyalahkan sepenuhnya. Saya ngajak Baraya untuk mari kita berkontribusi terhadap peradaban dunia karena itulah yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Jadi semua dalil-dalil itu bukan hanya dihafal. Yang paling harus itu adalah difahami kemudian dilaksanakan, sebab kata Nabi ada kriteria orang-orang atau sekelompok orang yang disebut sebagai anjing-anjing neraka. Mereka itu hafal Quran hanya sampai di lisan saja. Jadi kalau ada orang yang hafal Quran sampai di lisan saja tapi dia tidak memahaminya dan dia tidak mengamalkannya, maka mereka itu dosanya jauh lebih besar, bahkan disebut sebagai anjing-anjing neraka. Saya harap sih Baraya tidak termasuk yang seperti itu, dan jangan, amit-amit jangan yang seperti itu. Dan karena itu marilah kita sekarang menjalankan syariat Islam dengan cara berjihad, mengeluarkan seluruh potensi yang ada pada diri kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, Baraya, itu saja ya. Semoga tidak ada yang tersinggung. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang banyak umat Islam yang seperti itu, dibodohi. Oleh siapa? Dibodohi oleh siapa? Kok bengong lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Dengarkan baik-baik. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja, nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Ya sama seperti orang Nasrani, seperti itu. Pokoknya kamu ikut dogma, doktrin, nggak boleh tanya. Kita nggak boleh dalam Islam. Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Allah berfirman dalam surah 17, surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Nggak boleh ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Nggak boleh kita ikut. Tapi kenyataan ikut semuanya. Ikutin kiai, ikutin ustadz, ikutin tuan guru, ikutin ini. Baik, saudara Tuhan, untuk video ini kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang guru gembul dan juga seorang ustadz di video tadi. Ya, saudara, kalau boleh saya tarik kesimpulan dari apa yang mereka sampaikan, ya, mereka menyampaikan supaya kita senantiasa waspada dan juga harus berhati-hati ketika kita mendengarkan segala sesuatu yang kita dengar di dunia ini. Ya, jangan cepat termakan omongan gitu loh. Jangan cepat percaya, tetapi kita harus melihat kebenaran dari apa yang kita dengarkan dari luar sana, sehingga kita bijak ya dalam menyingkapi apa yang mereka sampaikan, dan kita tidak mudah terbawa arus dengan perkataan-perkataan yang kurang patut dilakukan. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga apa yang mereka sampaikan di video tadi menjadi berkat dalam kehidupan kita, mengingatkan kita supaya kita lebih bijak menyikapi segala sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat hari-hari ini. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau di dalam Alkitab ya, Yesus mengatakan bahwa ya, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Lebih daripada itu adalah dari si jahat. Artinya bahwa ya, kita harus benar-benar jeli dalam memahami segala sesuatu. Apakah itu benar, apakah itu tidak benar. Ya, dan juga ketika kita ngomong, ketika kita bicara, kita harus membicarakan hal-hal yang benar, hal-hal yang patut disampaikan gitu loh. Ya, hal-hal yang memberkati banyak orang. Ya, sehingga hidup kita senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita senantiasa menjadi contoh yang baik bagi semua kalangan. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, semoga penjelasan singkat ini memberkati kita. Dan di kesempatan ini juga saya mau sampaikan beberapa pesan terkhusus buat anak-anak Tuhan, buat orang Kristen. Ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, dan mari kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa ada menolong saya dan saudara. Ya, jadi saya percaya bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, ya, kita pastinya menjadi orang-orang yang menang dan orang-orang yang bahagia di dalam Kristus Yesus. Ya, saya percaya bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan Yesus, di waktunya Tuhan pasti menyatakan keajaiban, Tuhan pasti menyatakan kemenangan bagi setiap kita. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan, bagaimana kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.